pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Saya Kron, luar biasa. Ya, harus tepuk nih. Diri kita harus tepuk bahwa kita adalah Kron-Kron yang luar biasa. Artinya walaupun sekarang belum posisi Kron, tapi jiwa Kronnya itu sudah terinstal di dalam diri kita. Makanya kalau saya panggil semangat pagi, ya tepuk dadanya ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, pasti Kron. Oke, nah terima kasih atas kehadiran malam ini. Malam ini sesi kita ini sharing ya, ngobrol-ngobrol menjelang tahun baru. Sekarang kan sudah bulan Desember dan sesi ini adalah sesi saya di tahun 2021 terakhir. Nah, kemudian sesi berikutnya saya akan mengisi insya Allah di Januari 2022. Berarti setahun lagi ya saya cuti ngisi materi di TLC. Wah, ya libur setahun nih. Nah, sebelum memasuki liburan akhir tahun dan masuk ke tahun 2022, biasanya kita suka membuat sebuah resolusi. Ya, bagi orang-orang yang bekerja atau bisnis yang berhubungan dengan target-target, biasanya kita membuat resolusi. Atau bagi Anda yang ingin hidup yang lebih baik, pasti harus membuat resolusi ya. Yes. Cuman biasanya orang membuat resolusi itu gini, tahun depan saya akan membuat sebuah rencana di mana di tahun depan itu, rencana tahun depan itu adalah melanjutkan rencana saya di tahun 2021. Dan 2021 dulu itu adalah hasil dari pemikiran saya di tahun 2020. Dan 2020 yang lalu itu adalah pemikiran yang hasil dari impian saya pada saat 2019. Artinya dari tahun 2019 baru memiliki impian, 2020 itu baru mikir, kemudian 2021 baru merencanakan, nah 2022 baru mau ingin action. Kelamaan nggak coba? Ada nggak yang kayak gitu? Akhirnya bertahun-tahun nggak ngapa-ngapain. Cuman tiap tahun mereka melakukan satu hal yang hebat, apa? Membuat resolusi. Nah, malam ini saya ingin sharing dengan Anda, sama-sama belajar bagaimana sih membuat resolusi yang tepat untuk kita. Nah, yang kedua, bagaimana resolusi itu bisa tercapai. Yakin nggak nih resolusi ini akan tercapai atau enggak? Jangan sampai menjadi angan-angan lagi. Dan yang ketiga, resolusi ini menjadi beban atau menjadi motivasi buat kita. Ya, sebelum kita mulai, silakan Anda boleh ketik target Anda tahun 2022 itu ingin mencapai posisi apa? Boleh ya, silakan diketik di komen. Saya mau ngopi dulu ya sambil menunggu chatting-chatting Anda masuk ke apa namanya Zoom. Wah, ada yang keren. Bu Enila Hasan, wah keren dikit lagi luar biasa. Bro, LA. Oke, apalagi saya perbesar dulu tulisannya. 2002 LA. Oke, ini baru bicara 2022 ya. Nah, sekarang coba Anda jawab. Posisi yang Anda harapkan, ada yang crown, ada yang bronze, ada yang silver, ada yang LA. Ini tercapai bulan apa? Ya, silakan. Tercapai bulan apa?
bronze Juni, Juli, Maret, Agustus. Wah, luar biasa ya. Ini sudah kelihatan. Nah, yang Anda perlu pelajari tadi, yang pertama adalah tahun 2022 Anda ingin achieve target apa? Naik tensinya berikutnya. Di bulan berapa? LA harus tercapai bulan Juni. Oke. Nah, kemudian ada yang crown. Bulan apa tadi? Ya, silver. Oke, Anda sudah jawab bulannya. Nah, sekarang coba contohnya ini. Anda sekarang posisi sekarang LA. Kemudian ada yang target sampai posisi silver di 2022. Ya, boleh ketik, maaf, tambahannya sekarang. Sekarang posisi apa? Kemudian, sekarang kan berarti bulan Desember ya. Kemudian di bulan apa Anda ingin target posisi apa? Silakan. Sekarang saya LA. Kemudian Juli saya ingin bron atau apa? Sekarang LA, Januari BA, Juni SA. Oke. Nah, silakan Anda yang mau apa namanya sharing saya live, boleh raise hand ya. Boleh tunjukkan tangan atau raise hand di itu, nanti saya spotlight. Tapi harus on kamera ya. Ya, oke. Pak Ari Pemalang, siap ya? Ya, saya pin nih. Kita ngobrol, boleh? Kalau mau, angkat jempolnya, Pak Ari. Siap? Ya, Pak Ari. Di Pemalang ya. Ya, apa kabar, Pak? Baik, baik. Oh ya, Pemalangnya mana Pemalangnya? Pemalang Selatan, pegunungan, Pak. Pegunungan, Randu Dongkal? Betul, Boleh? Satu Tunggal. Oh, Randu Dongkal. Ya, saya orang Pemalang soalnya ya. Ya, saya jadi agak Ini apal kabupaten pada sana. desanya Warung Pring. Oh, Warung Pre. Ya, luar biasa. Oke, sekarang saya mau ngobrol ya sama Pak Ari. Nah, sekarang di bulan Desember ini posisinya ini apa, Pak Ari? Oh, baru agensi, Pak. Agensi. Oke. Nah, kemudian di 2022 Bapak pingin target posisi apa? Target mau leader agensi. Leader agensi. Iya. Itu di bulan apa, Pak? Di bulan September. September. Iya. Berarti ada waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada waktu 9 bulan. Iya. Oke. Nah, ini namanya membuat suatu target yang jelas capaiannya. Startnya agensi di bulan ke 8 bulan kemudian ingin mencapai posisi leader agensi, gitu ya Pak? Iya, siap. Nah, ini namanya resolusinya, membuat resolusi. Nah, kemudian untuk tim agensinya kapan Pak targetnya? Targetnya bulan Juni, Juni. Juni. Oke, 6 bulan dari sekarang ya. Berarti Januari, Februari, Maret, Sekarang April, udah Mei, Juni. baru 1 tahun ngikut ini. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Yang ke belakang nggak usah dipikirin Pak. Iya, iya. Namanya resolusi kita mikir depannya. Ya, Betul. berarti apa namanya? Bapak
merencanakan ini, membuat sebuah resolusi itu nggak cuma omongan, tapi sudah membuat sebuah rencana. Ya, bahwa September nanti Bapak akan mencapai posisi leader agensi dan bulan Juninya, jadi mundur sekitar 3 bulanan ya, itu Bapak target posisi tim agensi. Nah, Bapak tahu nggak untuk menjadi tim agensi syaratnya apa? Belum. Nah, ini dia. Ya, jadi pantesan Pak nggak naik-naik posisi Pak. Syaratnya nggak tahu. Ya, ibarat mau masuk sekolah itu syarat-syaratnya apa nggak tahu ya kan? Atau mau masuk 3 syarat-syaratnya nggak tahu. Ya, pantesan itu nggak nyampe-nyampe. Ya, sekarang apa namanya? Syarat untuk menjadi tim agensi adalah berarti omsetnya setiap jalur 2.450.000 ya. Jalur 1 2.450.000, jalur 2 2.450.000, jalur 3 2.450.000. Kemudian kalau misalnya masing-masing orang yang joinnya preminya 350.000, berarti tiap jalurnya ada 7 orang, 7 orang, 7 orang. Nah, 7 orang ini bukan hanya yang ngajak Bapak ya, tapi yang ngajak orang lain asal masuk di jalur Bapak itu dihitung juga. Sampai sini paham ya? Yang lain juga belajar ya, sama-sama belajar. Ini Anda semua harus terima kasih sama Pak Ari ini, mau sharing nih, berbagi. Ya, ini luar biasa. Nah, sekarang sudah tahu syaratnya ada 7 orang, 7 orang, 7 orang, gitu ya, setiap jalurnya ya Pak. Oke, nah berikutnya, kalau itu hasil dari kerjasama Bapak dengan tim, kira-kira dalam 6 bulan, ada tercipta 7 mitra, 7 mitra, 7 mitra tiap jalur, selama 6 bulan kira-kira masuk akal nggak buat Bapak? Masuk akal ya. Masuk akal ya? Masuk akal. Ya, itu. Jadi membuat sebuah target itu akalnya masuk dulu. Kalau masuk akal, bisa masuk rekening. Kalau nggak bisa masuk akal, nggak bisa masuk rekening. Bayangkan, kalau Bapak membuat target misalnya Pak, dalam 6 bulan, targetnya ini omsetnya 50 juta, 50 juta, 50 juta. Kira-kira masuk akal nggak buat Bapak? Masuk akal. Masuk akalnya gimana? Ya, masuk Dalam 6 akalnya. bulan, Kalau kita merekrut semakin banyak kan masuk akal. Soalnya ini oke. sistem jaringan 3 network sih. Ya, gitu ya. Nah, sekarang sebulan Bapak bisa rekrut berapa? Jaringan saya baru 7 orang lah. 7 orang. Nah, Bapak sebulan bisa rekrut berapa? Biasanya? Kemarin 2 orang. 2 orang. 3 orang. Dua. Oke. 2. 2. Nah, sekarang kita hitung. Ya, biar masuk akal. Ini masuk akal atau tidak? Kalau Bapak sebulan rekrut 2. Kemudian berarti kan omsetnya cuma kalau yang 350 kan berarti 700.000. Iya. Ya. Kemudian bulan berikutnya Bapak rekrut 2 lagi. Nah, yang 2 itu misalnya bisa rekrut 2 lagi. Nah, kemudian berkembang lagi di bulan ketiga, bulan keempat, kira-kira bisa nggak mencapai omset satu jalurnya nih 50 juta, 50 juta, 50 juta. Lebih gampangan mana? Apa puyeng, Pak? Puyeng itu. Puyeng. Ya, ini yang saya sebut dengan apa? Membuat target sesuai dengan akal kita. Iya. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang 2.400.000, 2.400.000, 2.400.000 atau 7 orang, 7 orang, 7 orang, kayaknya Pak Ari ini sumringah gitu. Wah, masuk akal ini. Gitu. Tapi coba saya tes 50 juta, 50 juta, 50 juta. Kayaknya kepalanya muternya 2 kali nih. Berarti puyeng. Itu artinya nggak masuk akal. Kalau otak apa namanya merespon itu nggak masuk akal,
nggak bakal bisa masuk rekening. Betul. Ya. Nah, kebanyakan orang membuat target ini asal bikin target, tapi otak menolak. Tahun depan jadi apa? Jadi kron. Oke. Sekarang posisi apa? Leader agensi. Ya, oke. Sekarang saya tanya, otak sama ototnya terima nggak? 800 juta, 800 juta, dalam 1 tahun. Dia kepala langsung liang gini, oh enggak, ya udah. Kalau diturunin gimana? Wah, ternyata sumringah, Pak. Ya, jadi buat yang lain juga, gimana agar Anda memiliki resolusi yang bisa bisa dicapai. Ya, lebih baik bisa dicapai daripada bikin resolusi tapi cuma tulis doang. 2022 jadi kron. Bagus sih. Itu. Tapi kalau nggak kecapai, jadi kecewa. Padahal bukan apa namanya, masalahnya bukan dia bisa capai atau enggak, tapi resolusinya ini tidak diterima oleh otak dan ototnya. Nah, sekarang Pak Ari, saya mau tanya, dalam 6 bulan untuk mencapai tim agensi ini bisa apa namanya, bisa masuk akal ya. Iya. Nah, kemudian berarti kalau ada 7 orang, sebulan Bapak bisa rekrut 2. Ya, taruhlah 3, rekrut 3. Kemudian dalam 6 bulan Bapak kerjasama dengan 3 orang ini bisa berkembang menjadi 7, 7, 7. Masuk akal? Masuk akal. Gimana, Pak? Kayaknya nggak masuk akal itu. Ya, Bapak rekrut. Daerah Pemalang itu orangnya pada takutan. Saya cuman online doang itu kenal. Nah, itu masalah yang berbeda. Artinya gini, ini Bapak kerjasama dengan 3 orang. Kerjasama ya. Kerja bareng, bukan Bapak kerjaan sendiri. Ya, kerja bersama 3 orang, kerja bareng. Nah, gimana caranya yang tiap jalurnya menjadi 7. Nanti kan kalau misalnya nambah 1 berarti kerjasama dengan 2 orang. Iya, betul. Kalau misalnya nambah 1 berarti kerjasama dengan 3 orang. Artinya nanti orangnya makin banyak, otomatis jauh lebih mudah. Asal mau kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, targetnya kan kecil, Pak. Jadi tim agensi. Waktunya panjang, 6 bulan. Karena kalau orang serius, biasanya tim agensi itu 2 bulan, 3 bulan tercapai. Nah, jadi ini kalau misalnya sudah apa namanya dapat, berarti bulan pertama saya harus ngapain? Jadi Januari Bapak harus ngapain nih? Satu bulan pertama Bapak mau ngapain? Saya cari mitra terus. Oke, berarti prospek cari mitra. Targetnya berapa? 1 bulan? Insya Allah. Insya Allah berapa, Pak? Ya sekitar 3 lah. Nah, oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan semua buat Pak Ari. Ini yang saya sebut ya, membuat resolusi yang serius. Targetnya jelas kapan, ya kan? Kemudian Pak Ari tadi apa namanya sampai 8 bulan targetnya menjadi LA. Kemudian target tengahnya apa? Jadi tim agensi. Oke, tim agensi syaratnya apa? Ngerti. Omsetnya 2.450.000 tiap jalur atau 7 orang tiap jalur. Oke, 1 bulan ke depan berarti Bapak mau ngapain? Berarti saya harus prospek, Pak. Untuk bisa closing berapa? 3. Itu namanya membuat resolusi yang serius. Sederhana ya? Ya. Tapi selama ini praktekin gitu nggak? Membuat resolusi target kayak gitu ya? Sambil dagang, sambil prospek terus. Ya. Oke ya, sekarang kita Pak Ari kembali ke apa namanya bangkunya. Sekarang kita sharing secara umum ya. Saya remove pin, silakan di mute Pak Ari ya. Nah, itu tadi teman-teman ya mitra 3i yang luar biasa bahwa membuat resolusi itu sederhana.
Tapi kebanyakan sesederhana itu orang asal bikin. Habis bikin, terus diabaikan. Coba kalau kita mau membuat sebuah resolusi yang serius. Apa sih resolusi yang serius? Resolusi yang tertanggal, kemudian targetnya jelas, kemudian Anda membuat rencana agar itu bisa tercapai. Artinya kalau misalnya Anda yang dari Jakarta mau ke Surabaya, berarti kan Anda melewati beberapa kota ya. Misalnya dari Jakarta, lewat Bekasi, Kerawang, kemudian Subang, kemudian sampai ke Cirebon, Tegal. Nah, Anda membuat poin-poin targetnya ya jembatannya. Ini ya. Nah, kemudian Anda lakukan langkah konkretnya 1 bulan. Tiap bulan apa yang mau kerjakan. Ya, sampai di sini kita sharing ya. Silakan Anda bertanya, nanti saya jawab agar kita sama-sama paham, saya juga nambah kefahamannya. Nah, Anda juga mendapatkan ilmu dan kefahaman tentang pentingnya membuat resolusi yang terstruktur. Oke, silakan. Sederhana. Oke, baik teman-teman, silakan menulis pertanyaannya. Saya akan bantu membacakan supaya dijawab oleh Pak Arya sendiri. Bagaimana membuat target? Mungkin masih bingung membuat target. Ya, ini mumpung ada Pak Arya siap membantu kita. Sekarang ayo dibuat targetnya masing-masing. Kayaknya masih pada bingung nih Pak Arya. Nah, sekarang saya tanya. Tadi Anda awal acara membuat sebuah resolusi target. Ya kan? Sekarang saya tanya, resolusi Anda setelah Anda belajar tadi, step-stepnya bagaimana membuat sebuah resolusi, membuat agenda. Nah, kira-kira target Anda yang awal Anda tulis itu masuk akal nggak? Silakan dijawab. Masuk akal nggak? Ya, ini ada yang nanya, Linda Silalahi, bagus itu. Tanya Pak, apakah sebentar, tanya Pak, apakah kita harus membuat target dan kalau target tidak tercapai apa yang harus saya lakukan? Nah, ini sama. Sekarang saya memberikan perintah, ya sudah. Anda mau kemana sekarang? Saya mau ke selatan, Pak. Selatan itu kemana? Ya pokoknya ke selatan. Gitu. Anda bisa capai target nggak? Nggak bisa, karena Anda nggak membuat target. Sesuatu yang bisa dicapai karena ada targetnya. Itu. Jadi kalau orang yang, Pak saya mau jalan ke Bistriai, terus mau sampai apa posisi? Ya jalan aja dah, yang penting jalan, ngalir lah. Nyampe nggak? Dia sampai ke posisi lebih tinggi? Biasanya sih nggak nyampe apa-apa. Jadi target itu penting. Itu yang pertama. Nah, kalau target tidak tercapai, apa yang harus saya lakukan? Ini, ketika Anda tidak tercapai target, berarti Anda bisa menganalisa ya keuntungan kita membuat sebuah target. Ketika tidak tercapai, kita akan berpikir, ini kenapa bisa tidak tercapai? Pola gagal apa yang membuat saya tidak tercapai? Ini manfaatnya target. Kalau misalnya tercapai, kita juga evaluasi. Ini 6 bulan, Pak Ari ini targetnya tercapai, menjadi tim agensi. Pola-pola apa yang bisa membuat Pak Ari ini bisa mencapai tim agensi? Nah, kalau polanya dapat, diulang lagi untuk membuat resolusi yang berikutnya. Misalnya ke LA, oke. Nah, berarti ini pola suksesnya sudah dapat. Bisa ditingkatkan nggak?
Oh bisa, ini kalau misalnya saya sehari biasanya saya prospek 3 orang, kalau saya prospek 5 orang setiap hari, berarti peluangnya bisa lebih besar. Ini ya, jadi manfaatnya memiliki target, yang pertama apa? Tercapai, tidak tercapai, kita tetap melakukan evaluasi, kita bisa melihat pola suksesnya seperti apa, pola gagalnya seperti apa, kemudian kalau ada pola gagal, kita perbaiki agar bisa lebih baik. Kalau menemukan pola sukses, kita bisa optimalisasi lagi agar ke depan bisa lebih melejit lagi. Itu pentingnya kita memiliki target. Itu ya. Nah nih Pak Budi Dahlan, saya mau tanya Pak Arya, bagaimana cara meyakinkan prospek untuk join di Business 3i Network? Ya, saya jawab, nggak apa-apa. Ya. Yang pertama adalah, Anda yakin dulu dengan Business 3i. Business 3i ini, apa namanya, menurut Anda ini, apa sih kekuatannya? Nah, ketika Anda tahu kekuatannya, Anda akan bisa meyakinkan orang lain. Tapi kalau kita sendiri ragu, ya kita nggak bisa meyakinkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari marketing strategi yang sudah pernah saya share di 3LC dan training saya setiap hari Selasa itu ada, cari di YouTube saya itu ada marketing strategi lengkap. Itu sebab-sebab terjadinya closing dan sebab-sebab terjadinya Anda ditolak kenapa. Itu ada 4 bagian video ya. Ada pelajari semua. Yang pertama tentang segmentasi, yang kedua tentang bagaimana membuat konten, yang ketiga bagaimana prospek, yang keempat bagaimana closing dan follow up. Itu lengkap gitu ilmunya. Oke ya, Pak Budi Dahlan. Ada lagi? Ya, Lisbeth Sinabutar. Selama pandemi takut buat target Pak Arya. Soalnya selama 2 tahun corona ini buat target bulanan, tahunan tidak tercapai. Ya. Nanti kalau makin takut, makin nggak bikin, makin nggak maju. Ya, saya pun dalam kondisi corona ini tetap membuat target. Ketika targetnya tercapai nggak? Kadang tercapai, kadang enggak. Tapi ketika enggak, ketika masuk ke fase kita evaluasi, kreativitas timbul. Nah ini, jadi kenapa harus kita buat target? Kenapa kita targetnya ini harus berbatas? Karena kita nanti setiap tahapnya itu kita akan berkreasi, meningkatkan potensi diri, apa yang harus dipelajari, apa yang harus disurvei, ya, apa yang harus ditingkatkan. Ini. Jadi jangan takut. Gagal dan sukses itu adalah proses belajar. Semuanya baik. Kalau berhasil terus itu malah nggak baik. Ya. Jadi kalau kita proses belajar itu sukses terus itu nggak baik. Gagal terus juga nggak baik. Gimana caranya biar selang-seling tapi kita selalu mendapatkan peningkatan diri? Yaitu mau tidak mau kita harus membuat yang namanya target, kemudian mengevaluasi, membenahi, meningkatkan, kemudian kita buat target baru lagi. Oke, nah apa lagi nih? Pertanyaan berikutnya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya dilewatin atau gimana Pak? Boleh apa aja. Oke. Ini bebas lah, ada hubungannya atau ya, enggak, bebas. saya berikan waktu. Ini sepertinya ada nih Pak yang belum paham dari Ibu Evi Risakota. Saya masih belum paham kalau kita dapat 3 jalur, 5 jalur, dan 7 jalur. Mohon penjelasannya Pak. Waduh. Nah, ini simpelnya berarti Ibu perlu ikut training tentang marketing plan. Ya, tapi secara sederhana bahwa bisnis 3i ya kita hanya membangun 3 grup saja atau 3 jalur. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah rekrut 3 orang, kemudian 3 orang ini sudah ada di bawah kita langsung, ketika kita rekrut orang keempat, kelima, dan seterusnya, ini nggak boleh menjadi jalur keempat, kelima, dan seterusnya, tapi harus ditaruh di bawah grup-grup yang ada di bawah kita. Ini yang namanya bisnis kerjasama.
Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa closing 100, 200, 300 orang, itu berarti Anda sudah membantu mitra di bawah. Lengkapnya ikut training marketing plan ya, atau ikut BOP lah, itu kelihatan itu. Ya, lanjut. Pak Crown dari Ibu Nini Bogor. Pak Crown izin bertanya gimana resolusinya supaya calmit yang tadinya udah bulat mau closing malah mundur batal karena alasan takut tidak bisa bayar premi Ya. karena suaminya melarang. Wah, ini masalahnya banyak ini. Membuat resolusi. Komplit nih Pak. Ya. Membuat resolusi, tapi itu bukan resolusi ya. Berikutnya kok mitra calon mitra nggak jadi join ya karena terkendala keuangan terus dan dilarang sama suaminya. Itu masuk ke dalam strategi follow up. Jadi semua mitra calon mitra yang kita prospek itu nanti ada dalam 4 kategori. Apa? Yes, langsung closing. No, menolak tapi dengan baik-baik. Maybe, lagi mikir-mikir. Dan never, ini orangnya nyinyir. Kalau yes, closing, proses jadi mitra. Kalau no, tapi nolaknya baik-baik, ini bisa jadi nanti ke depannya menjadi maybe. Ya, mereka butuh waktu, kita follow up lagi, nanti maybe atau bisa menjadi join. Sama dengan maybe. Jadi ini butuh waktu. Gimana ini bisa cepat transfer untuk submit? Ini kita nggak tahu karena kita nggak tahu keuangan mereka. Tapi kalau kita melakukan kedekatan, ngobrol dengan mereka baik-baik, suatu saat mereka juga pasti akan closing. Jadi ini perlu kesabaran. Nah, yang never ini sudah buang aja ke laut. Kalau never buang aja ke laut dah. 200 juta penduduk Indonesia gitu loh. Ngapain kerja begini? Oke, lanjut. Lanjut, dari Ibu Tati mau tanya nih Pak, gimana sih membuat target yang paling simpel? Oke, target yang paling simpel adalah target Anda 1 tahun ke depan mau achieve posisi apa. Kemudian perhatikan kualifikasinya. Jangan sampai misalnya agensi tahun depan mau jadi Crown. Gitu. Nah, ketika ditanya, Pak, syaratnya Crown itu 800 juta loh Pak, tiap jalurnya. Masuk akal nggak? Masuk akal Pak. Loh kenapa? Ya yang penting saya action aja. Actionnya gimana? Ya pokoknya saya prospek gini gitu. Terus 1 bulan pertama Bapak mau dapat target closing berapa? Ya saya sih nggak pakai target Pak, jalan aja. Kira-kira ini bener ya kayak gini ya. Nah setelah tadi belajar ternyata ini sesuatu yang Anda yakini tapi ditolak oleh otak dan otot Anda. Jadi mulutnya ngomongnya gitu, tapi otaknya dan ototnya nggak terima. Itu tidak akan terjadi. Nah, makanya ketika membuat target 1 tahun itu mau target apa nih posisinya? Ya, yang masuk akal dan diterima sama otot juga. Kalau sudah oke lah. Ini saya agensi setahun jadi buron lah, kayaknya bisa. Nah, kemudian di breakdown. Ya, 6 bulan ke depan saya mau jadi apa? 3 bulan ke depan saya mau sampai apa? Mungkin kalau bronze berarti 6 bulan saya jadi LA, 3 bulan saya jadi TA. Kemudian 1 bulan ini saya mau ngapain? Ya, itu cara sederhana membuat rencana resolusi yang benar. Anda breakdown. Jelas. Nah, baru setelah itu Anda tinggal jalankan evaluasi. Ya, tercapai atau tidak tercapai itu urusannya nanti. Ya, urusannya nanti. Yang penting Anda bikin target. Oke, lanjut. Izin tanya Pak Arya, bagaimana menyikapi calon mitra yang membanding-bandingkan program bisnis yang lain dengan bisnis kita? Ya, jadi gini, saya yakin selama saya prospek sama orang dibandingkan dengan manapun itu kita menang. Saya yakin. Boleh ya kita adu. Yang pertama nih, setahu Anda, pertama syaratnya kalau mengadu dengan bisnis A, yang pertama bisnisnya harus legal. Bisnis Anda legal nggak?
Ini saringan pertama nih. Legal, legal, legal. Buang. Udah musuhnya sama SWI itu nanti. Pasti kena banned. Ya, pertama. Kalau bisa Anda legal, oke, masuk saringan kedua. Ya, apa? Saringan yang kedua? Saringan yang kedua adalah kalau misalnya Anda lagi jalankan bisnis, kemudian pebisnis yang meninggal dunia, keluarganya dapat santunan nggak? Berapa? Sampai 60 juta loh. Nggak ada. Lewat. Udah kan? Lewat. Gitu. Yang ketiga, kalau misalnya Anda sudah jalankan bisnisnya, kemudian Anda merasa gagal, ya modal Anda bisa balik berapa persen? Kalau saya sudah ketahuan, kalau 5 tahun Anda jalankan, merasa gagal, ada 70-80% bisa balik, ya lebih kurangnya seperti itu. Berupa uang loh. Di Anda kalau gagal gimana? Amblas. Oh, ngeri sekali bisnis kau ini. Yang keempat, kalau lagi jalan nih, modal Anda sudah terkumpul, misalnya 10 juta, Anda butuh duit, ambil 9 juta bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Di 3i bisa. Bonusnya gimana? Berkurang nggak? Nggak berkurang. Terus mau ngadu, ya mana? Nggak ada. Ya kayak 3i. Pasti menang. Ada nggak yang lebih hebat dari bisnis 3i? Ini jujur loh, ini terbuka aja. Selama saya prospek orang, belum pernah bisa lolos 4 saringan pertanyaan saya ini. Kalau misalnya Pak, bisnisnya ini apa namanya pakai robot, duitnya, ya kan? Oke, modalnya berapa? Bisa nggak 400.000? Nggak bisa. Terus kalau misalnya modalnya 400.000, gimana caranya saya bisa kaya raya? Kalau dengan robot itu nggak bisa, Pak. Robot itu paling ngasihnya 1% per hari. Itu pun kalau lagi untung. Kalau lagi buntung, belum tentu. Belum dipotong biaya admin. Bisa kaya nggak? Nggak bisa. Gimana caranya kaya? Nyari orang. Kalau nyari orang, ya sekarang saya tanya, kamu duitnya dimasukin ke sana, ini tenang nggak duitnya? Kalau nggak tenang, ya takut hilang. Terus kalau ngajak orang, gimana? Mendingan jalin 3i, tenang, duitnya kecil, bisa menghasilkan apa namanya dananya aman, bisa ngajak orang, orangnya juga yang ikut aman. Itu loh. Coba mau bandingin dengan bisnis apa? Saya sih senang kalau diajak apa namanya dialog ini, tapi saya nggak mau mempelajari. Saya tanya aja 4 pertanyaan ini. Biasanya nggak pernah ada yang lewat. Ada saringan 4 ini nggak ada yang lolos. Hanya bis 3i aja yang lolos. Oke, lanjut. Mantap. Nah, Pak Arya, ini mau tanya mungkin agak sedikit meleset ya dari topik yang dibahas. Jaringan saya dari level 1 nggak lanjut, yang masih aktif 2 level saja. Apakah masih bisa dapat masih dapat omset nih, Pak? Jadi gini, dalam bisnis, terutama bisnis network, jangan mikirin omset. Omset itu bunga, efek. Yang perlu pikirin apa? Leadership. Cari di antara mitra kita ini siapa yang mau bisnis. Ya, kemudian kalau misalnya menemukan yang mau bisnis, siapa yang serius. Ketika dapat, ya sudah cari orang-orang yang mau melakukan itu. Fokus ini aja. Ketika orang-orang yang serius kita kumpulkan, kemudian bersinergi, bekerja sama, omset pasti akan jalan. Tapi kalau mikirin omset, ya akhirnya Anda hanya mengumpulkan nasabah. Nasabah bagus, tapi jangan berharap bisnis Anda akan meningkat kalau di bawah jaringan Anda isinya nasabah. Yang ada Anda bukan berbisnis, tapi jadi sales atau pemasar asuransi, bukan pebisnis asuransi. Kalau mau omsetnya melesat, berarti Anda harus jadi pebisnis, kemudian mengajak bekerja sama para pebisnis, baru omsetnya meningkat. Ya, kalau naik turun omset biasalah, semua bisnis naik turun. Itu tandanya lagi bernapas. Ya, disyukuri.
turun omset disyukuri, berarti harus ada sesuatu yang perlu kita pelajari, tingkatkan. Nanti meningkat, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan skill, mendapatkan himah. Ya, nanti beberapa tahun lagi pasti ada namanya turun lagi, naik udah biasa 3A dari tahun 2015 sampai sekarang itu ya turun naik udah biasa. Ya, lanjut. Ya, semangat pagi Pak Crown. Saya mau tanya dari Lawrence NTT. Strategi apa Pak untuk presentasi kepada calon nasabah yang tidak bekerja? Karena di tempat saya lowongan kerja susah dan banyak yang tidak bekerja. Pertanyaannya ini kayaknya mengingatkan saya dulu ya. Saya ini kondisinya sama. 2015 nggak kerja, punya hutang 300 juta. Saya suka ngobrol ke teman-teman yang saya ajak sharing tentang Bisri AI. Dia bilang, waduh Pak, saya nggak punya kerjaan Pak. Oh sama, saya juga dulu nggak punya kerjaan. Malah saya punya utang 300 juta. Terus ada dua pilihan nih. Cari kerja dulu, baru nabung, ya atau baru cari kerja baru dapatkan bisnis, ya. Atau nekat berbisnis dulu. Biar apa? Biar saya kalau misalnya nggak dapat kerja, nanti bisnis saya bisa berkembang. Lama-lama hutang saya bisa lunas. Karena saya kondisinya terdesak, sudah nganggur, punya utang 300 juta, saya memilih pilihan yang nekat. Saya join Tria Network dengan modal 50.000 dan premi pertama 350.000. Bulan berikutnya saya nggak ngerti bisa membayar premi atau tidak. Tapi setidaknya saya punya suatu peluang di mana saya bisa hidup lebih baik. Ini yang saya jaga. Bulan pertama bener, alhamdulillah. Saya jalan, saya nggak dapat mitra. Jadi saya bulan pertama ini bonusnya 0. Bulan pertama. Mau nggak mau cari celah untuk bayar premi bulan kedua. Tapi kan saya tetap punya bisnis. Dan saya bisa kembangkan. Terus gitu. Nah, bayangkan kalau saya mikirin, saya utang lunas dulu deh, baru bisnis. Bayangin utang 300 juta gimana ngelunasinya? Nggak mungkin kalau saya ya. Itu sama. Kita ajak bicara gitu. Yang kedua gini, kalau misalnya kondisi sekarang ini kita biarkan terus-menerus seperti ini, tahun berikut ya, ganti tahun kita nggak ada melakukan perubahan, ya kira-kira apa yang Anda inginkan? Nah, kalau ingin perubahan ya sudah, nekat aja. Ya, toh nggak ada ruginya, duitnya juga kemana-mana. Gitu. Tapi itu catatan ya, bahwa lebih berpeluang kita punya mitra yang punya pekerjaan daripada pengangguran. Kenapa? Kalau punya pekerjaan, preminya lebih lancar. Kalau nggak punya kerjaan, ya preminya bisa terjadi tersendat. Ya, segmennya harus diperluas lagi ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan yang terakhir, Pak. Udah ya. Bagaimana mitra yang awalnya ingin bergabung tapi terlilit hutang? Ya, jadi kalau terlilit hutang kayak saya, kalau misalnya punya hutang, jadikan bisnis ini sebagai solusi. Tapi jangan dibeban. Ya, bisnis ini harus Anda bisa jalankan. Bisria ini harus 3. Enjoy. Ya, ini. Kemudian easy. Ya, jadi harus enjoy, easy, excellent. Nah, kalau bisnis Anda dibebani, akhirnya apa? Anda nggak enjoy. Masalahnya dari luar dibawa ke bisnis. Nah, ini nggak bagus. Bisnisnya itu harus netral, biar bisa lari kenceng. Mobil Formula 1, kalau dikasih beban juga nggak bisa lari. Ya, bisnisnya jangan dibebani, biar enjoy. Kemudian buatlah langkah-langkah yang mudah. Jangan langkah-langkah besar, tapi langkah-langkah yang mudah. Fokus terus yang mudah. Terus excellent itu Anda latih terus. Ya, agar Anda skillnya semakin meningkat.
jam terbangnya semakin meningkat. Punya hutang nggak apa-apa, punya hutang ratusan juta juga saya nggak apa-apa, tapi saya tidak pernah membebani bisnis 3i ini dengan hutang saya yang 300 juta. Ya urusan debt collector saya skip aja sampai depan pintu rumah. Saya nggak pernah cerita sama downline. Waduh, saya habis datangi sama debt collector nih, susah banget hidup saya. Downline saya ceritain malah baper juga dia. Waduh, gimana nih punya plan, susah banget hidupnya. Ya gitu. Jadi punya hutang itu nggak apa-apa, yang penting dicicil, jangan kabur. Ya, dinegosiasi. Tapi bis 3A menurut pengalaman saya bisa menjadi solusi hutang-hutang Anda. Oke. Amin. Mantap. Pak Arya, boleh nggak satu pertanyaan terakhir, sepertinya ini juga Boleh. penting ya. Bagaimana mengatasi calon mitra yang trauma dengan bisnis MLM? Ya, luar biasa ini pertanyaannya. Trauma dengan bisnis MLM. Orangnya ditanya, pengen punya bisnis nggak? Kalau masih punya bisnis, berarti itu masih bisa kita follow up. Ya, masih pengen punya bisnis enggak? Pertanyaan kedua. Masih punya impian enggak? Ya, kalau saya masih punya impian, pengen jadi orang sukses, orang kaya yang penghasilannya ratusan juta. Ini bisa di follow up. Artinya punya keinginan, tinggal kita buka mindsetnya. Dengan cara apa? Dengan beberapa pertanyaan. Pertama, income yang besar dalam sebuah bisnis biasanya ini punya toko banyak nggak? Ya, kayak misalnya nih, Indomaret, itu kan omsetnya luar biasa. Ada di mana-mana nih jaringan tokonya nih. Ya kan? Nah, berarti dia terpikir, oh iya benar. Kalau income-nya banyak, harus punya jaringan pemasaran yang banyak. Setuju? Oke, setuju. Sekarang, jaringan pemasaran yang banyak itu Anda bisa dapatkan dari dua hal. Yang pertama, Anda bayar karyawan. Yang kedua, Anda bekerja sama dengan orang. Yang satu harus keluar duit untuk bayar karyawan, yang satu nggak perlu keluar duit, tapi sama-sama keluar duit, kemudian sama-sama kerja. Kira-kira Anda pilih yang mana? Yang pilih ini, Pak. Yang kerjasama dengan orang. Kenapa? Soalnya saya nggak punya duit, Pak, buat bayar karyawan. Oke, kerjasama. Nah, sekarang mau nggak kerjasama dengan saya? Sama-sama keluar modal, tapi bukan buat keluar barang. Nanti kita kerjasama, kemudian ngajak orang kerjasama, membangun sebuah jaringan pemasaran seperti orang-orang kaya itu. Mau nggak? Ini bisa di follow up jika orang itu punya impian dan orang itu ingin punya bisnis. Tapi kalau orang yang nyerah, itu benar berbeda lagi ya. Kalau orang nyerah, waduh Pak, saudara Pak, nggak mau bisnis lagi. Ya, saya miskin nggak apa-apa Pak, asal bahagia. Ya sudah, saya doakan Anda biar tambah bahagia ya. Gitu. Ya gitu. Tersinggung nggak? Gitu. Kira-kira kalau prinsipnya sudah berubah, biar miskin asal bahagia, ya sudah kita doakan biar tambah bahagia. Saya nggak bilang biar tambah miskin ya, enggak, biar tambah bahagia gitu. Ya gitu cara treatmentnya ya. Banyak strategi bagaimana membuka pola pikir orang gitu ya, dari negatif ke positif gampang. Tapi lebih enak kalau kita prospek orang yang positif aja, cepat. Perlu skill soalnya ya, yang negatif itu positif itu. Oke gitu ya. Oke, luar biasa ya, tanya jawab sepertinya ini masih seru Pak. Yang di YouTube nggak sempat dibacakan pertanyaannya, jadi next-nya mungkin durasinya boleh ditambah lagi ya Pak ya, supaya yang di YouTube nih, soalnya saya baru buka YouTube, wah Bu Esther nggak baca nih pertanyaan yang di YouTube nih ya, saya nggak sempat ya untuk ngelihat YouTube ya karena fokus di Zoom. Mungkin nanti next ya Bapak Ibu yang ingin bertanya atau gimana nih Pak Arya? Boleh dikasih satu atau dua. Oke, boleh. Saya coba mau tanya Pak nih, Pak Maman Firmansyah. Mau tanya Pak nih, mitra saya udah join bayar premi pertama saja susah bayar. Selanjutnya gimana caranya supaya mau bayar
seperti tadi udah dijawab ya. Kalau Ya. simak tadi, jadi biar Pak Arya nggak double-double untuk menjawab. Yuk, yang saya nggak menemukan pertanyaan nih di sini karena harus di scroll lagi dicari. Ada beberapa pertanyaan ini soal teknis nih, biar Afdol dijawab ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, kenapa laporan saldo lewat SMS ditiadakan? Mitra-mitra yang tidak memiliki Android pada komplain. Ya, itu nanti saya sampaikan ya ke manajemen karena itu bagian dari apa namanya? Bagian dari manajemen. Tujuannya sih bagus. Tujuannya kan ke depannya bahwa sistem kita ini lebih ramping lagi. Karena SMS ini punya keterbatasan ya. Yang paling bagus melihat saldo itu itu malah real time kondisi nilai NAB kita itu satu tambalannya berapa, itu yang pertama. Yang kedua, SMS itu kadang banyak kendala, sudah bayar tapi nggak nyampe. Dan ke depan ini untuk era-era berikutnya ini SMS akan ditinggalkan. Ini makanya sekarang transisi. Makin canggih kan Pak ya sekarang. Iya, semakin canggih. Apa namanya? Anda bisa cek lewat Mobis ya atau apa namanya nanti bisa lewat email kan gitu. Tinggal apa namanya dibantu saja kalau ada punya mitra apa namanya yang tidak bisa ngecek, bantu aja nomor ID-nya berapa, ya passwordnya berapa, toh apa namanya Anda nggak bisa rubah nomor rekening bank di situ kan, aman, bantu cek sebagai leader, malah bagus kan jadi komunikasi dengan mitranya. Ya, tapi kalau misalnya ini menjadi apa namanya menjadi suatu hal yang itu ya nanti saya bantu sampaikan ke manajemen ya untuk apa namanya SMS masih kalau bisa dipertahankan untuk lebih lama lagi, tapi tetap transisi ya. Untuk apa namanya bis ke depan ini kita eranya sudah 100% digital. Ya, yes. Satu lagi. Satu lagi yuk dari YouTube. Nah, sebetulnya ini setelah 5 tahun nih. Pak Ahmad Faizin tanya Pak, setelah 5 tahun apa masih punya hak bisnis untuk merekrut mitra? Oke, setelah 5 tahun masih tetap punya hak bisnis. Sampai kapanpun ya, meninggal diwariskan tetap punya hak bisnis. Semuanya. Hanya syaratnya untuk mendapatkan bonus adalah kita membayar premi. Artinya kalau 5 tahun kita apa namanya sudah selesai premi wajibnya kita, berarti kita buka polis baru lagi. Untuk apa? Untuk kita store premi lagi. Rugi nggak? Ya nggak rugi lah. Memang sih dipaksa, tapi kan kita dipaksa untuk punya duit lebih banyak, dipaksa untuk mendapatkan proteksi lebih tinggi. Ruginya di mana? Daripada ikut bis lain dipaksa untuk beli barang yang belum tentu kadang barangnya kita butuhkan. Yang mendingan ini ya kita mendapatkan manfaatnya. Keluar duit dapat manfaat. Saya saldonya di tahun ke-6 ada sekitar 22 juta ya. Apa namanya setorannya 350.000 rupiah per bulan. Kalau misalnya ya ambil 21 juta untuk join lagi baru udah duit-duit itu juga yang diputar-putar. Gak rugi lah ya. Oke. Oke, cukup Pak Arya, dan karena kita ada durasi waktu yang sudah cukup, maka sebelum kita berakhir, mungkin dari Pak Arya bisa memberikan closing statement mengenai resolusi di membuat target untuk tahun yang baru. Baik, jadi kita dalam hidup ini itu di dunia ini pendek. Nah, cuman berapa tahun sih, paling nggak sampai 100 tahun lah hidup manusia itu, pendek waktunya. Nah, terlalu buang-buang waktu kalau kita melakukan perjalanan hidup ini tanpa rencana, tanpa target-target. Jadi sebaiknya
Anda harus membuat sebuah rencana, target. Tahun 2022 Anda ingin mendapatkan apa. Dan jangan seperti kebanyakan orang membuat target tapi nggak ngerti langkahnya, nggak ngerti jalannya. Makanya malam ini saya sharing ini penting ya, karena ketika membuat target Anda harus bisa ukur berapa langkah Anda capai target itu. Masuk akal atau enggak? Kalau nggak masuk akal, direvisi sekarang. Ya, karena ketika sudah masuk 2022 itu sudah Anda lupakan. Jadi pasang targetnya sekarang, kemudian susun langkah-langkahnya, masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, berarti Anda sudah mulai merencanakan apa yang Anda lakukan bulan depan. Step-stepnya Anda harus punya. Detailnya Anda mau achieve apa bulan besok. Ya, ketika jalan jangan mikirin yang panjang-panjang. 1 bulan aja Anda jalankan. Anda targetnya apa 1 bulan, Anda kerjakan, kena atau tidak. Ya, ketika tidak kena Anda evaluasi penyebabnya apa, kemudian perbaikannya bagaimana. Kemudian ketika Anda bisa capai target, itu bisa ditingkatkan atau tidak. Kemudian baru kita masuk ke rencana bulan berikutnya. Artinya kalau Anda membuat sebuah rencana yang jelas, itu peluang untuk mencapai target yang Anda inginkan itu lebih gampang daripada Anda asal jalan. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown. Go Crown. Terima kasih Pak Arya dan teman-teman yang ada di YouTube maupun yang di Zoom. Kita berikan aplaus untuk Pak Arya yang sudah membina dan membantu kita malam ini untuk memiliki resolusi yang tepat untuk 2022. Dan semoga kita semuanya sehat dan sampai ketemu nanti dengan impian-impian yang besar mencapai apa yang kita inginkan. Sebelum kita berakhir, kita akan saksikan dulu acara kita untuk sepekan mendatang ini. BOP dan sharing online akan kembali hadir di besok pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat 7 Desember dan acara ini bisa disaksikan melalui Zoom maupun YouTube 3i Live Channel. Ya, pastikan hadir bersama dengan tim dan juga calon mitra untuk sama-sama belajar. Selanjutnya, acara rutin kita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu tetap ada dengan topik-topik yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk bertumbuh bersama dengan tim, bisa bekerja sama dan supaya terjadi duplikasi. Hadir dalam pertemuan karena pertemuan ini adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Hadir dalam pertemuan, mengikuti pertemuan, belajar, dan kemudian kita mulai menciptakan pertemuan untuk tim kita masing-masing. Maka duplikasi, ledakan omset pasti akan terjadi. Demikianlah acara sharing online, demikianlah acara pada malam ini, edukasi online, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Go Crowd!